seharusnya ketika ini sederhananya ya, kita mungkin banyak yang nggak terlalu paham soal ini secara detail, tapi di luarnya orang tuh taunya kalau penyanyi perform, mereka itu biaya dan segala macam termasuk untuk royalti itu sudah diserahkan kepada pihak penyelenggara, entah station, entah siapapun yang mengundang mereka. Jadi mereka tidak lagi kemudian berurusan dengan itu, apalagi kalau kontraknya dibuat dari manajemen si artisnya pada saat itu. Jadi ada anggapan bahwa harusnya LMKN lah yang menjadi mediator ini untuk kemudian menjembatani si honor yang seharusnya diterima, haknya yang diterima kepada si pihak pencipta, bukan si artisnya. Gimana tuh tanggapannya, Mas? Jadi aku mau coba untuk mengesampingkan di luar fakta-fakta pengadilan, fakta-fakta hukum, fakta-fakta apa yang ada di dalam Undang-Undang Cipta. Semua orang itu beranggapan ketika lagu dinyanyikan oleh seseorang penyanyi, dan lagu itu direkam dalam bentuk fisik, waktu itu pada saat itu berupa CD atau kaset atau piringan hitam, itu sudah selesai semuanya. Karena memang itu kejadian berpuluh-puluh tahun yang lalu adalah ketika industri kita itu masih belum mengadopsi hal-hal yang bersifat manajerial, profesional, dan juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di aturan-aturan hak cipta yang ada berlaku di dunia internasional. Tapi semenjak tahun 90-an itu kan udah mulai banyak perusahaan rekaman masuk ke Indonesia, sehingga sudah tidak lagi berlaku itu jual putus istilahnya. Jadi udah berlaku sistem royalti, sudah berlaku bagaimana pemberian hak kepada para pencipta lagu. Nah, berkaitan dengan itu, kebiasaan itulah yang dianggap orang atau penyanyi bahwa lagu itu adalah milik gua. Padahal di dalam Undang-Undang Cipta ini sudah diatur bahwa pencipta lagu itu memiliki dua hak, yaitu hak moral sama hak ekonomi. Hak moral itu artinya di mana lagu itu dinyanyikan atau dimanapun lagu itu diperdengarkan atau ditampilkan selalu melekat hak penciptanya. Namanya harus pencipta. Umpamanya Jason menulis lagu Aku Sesungguhnya Adalah Kekasihmu, gitu kan. Jason akan tertulis di situ kapanpun, mau ditampilin di TV akan selalu tertulis ciptaan Jason gitu. Itu hak moralnya. Hak moral itu juga berkaitan dengan izin. Ketika seseorang mau menggunakan lagu, izin dong aku sama Jason, aku mau pakai lagu Aku Sesungguhnya Kekasihmu. Ya itu kan sebuah hal yang harus dipatuin atau dimengerti bahwa itu adalah sebuah etika atau sebuah adab yang harus dilakukan oleh seorang penyanyi ketika ingin menggunakan karya. Nah, ada juga hak ekonomi. Ketika hak ekonomi itu melekat, ketika lagu itu dipakai secara komersil, ya harus ada dong royaltinya. Itu aja, kita nggak usah ngebahas tentang pasal-pasalnya, nggak usah harus ngebahas tentang LMK-nya dan segala macam. Kita ngebahas itu dulu bahwa pada dasarnya ketika kita ingin menggunakan karya ya harus izin dulu. Tapi masalahnya kebiasaan itu dilakukan sudah bertahun-tahun yang pembiaran sehingga akhirnya kebiasaan itu akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Dianggap orang benar. Loh, gue udah bertahun-tahun ngebawain lagu orang. Nah, makanya itu sekarang kita bikin ini jadi sesuatu yang jadi aturan yang menjadi bukan aturan lagi sih, menjadi sebuah menjadi sebuah norma atau etika yang muncul di dalam masyarakat Indonesia. Masa lu nggak malu sih di dunia internasional semua kalau mau menggunakan lagu harus ada lisensinya kok, harus ada izin, kok di Indonesia kok enggak. Dan itu sudah tertulis di undang-undang sekali lagi ya, Mas. Apalagi sudah tertulis di undang-undang. Ini saklek ya, kita ngomong karena kan kita ditampilkan ya di media ya. Itu sudah jadi, ada ya. Ini sudah ada di sini bahwa harus mendapatkan izin. Udah aku sebutin kan tadi pasal 9 kan. Untuk setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggunaan secara komersil karya cipta. Udah jelas di sini. Jadi kenapa kita harus udah pasal 9 ada pasal 23 yang dikutip. Dikutipnya salah lagi. Menurut orang yang memandang itu adalah sebagai sebuah pembenaran. Oh, nggak boleh, nggak perlu izin kok ini. Oh, ini ya. Dan akhirnya yang memasukkan pasal itu jadinya seperti ini. Jadinya akhirnya chaos. Jadi kita lebih kepada bagaimana kita memperjuangkan para pencipta lagu, entah itu advokasinya, entah itu literasinya, edukasi kita kepada para pencipta lagu. Kadang banyak pencipta lagu yang apatis atau mereka premis, maksudnya mereka udah nggak usah lah, nggak mengurus gitu ya. Nggak mengurus. Terus lalu juga mungkin mereka nggak ngerti. Karena saya dulu awalnya juga nggak ngerti, nganggap biasa. Ketika melihat royalti konser 125.000
kenapa kok kayak gini terus. Akhirnya aku coba breakdown. Breakdown dari distribusi royalti kok nggak jelas, kok nggak ada laporannya ya kayak gini. Akhirnya mulai dari situ mulai banyak pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya aku ngulik. Akhirnya aku memahami yang ada di dalam laporan itu, oh ternyata begini. Nah, akhirnya ketemu dengan teman-teman tuh, yang kesamaan pikiran. Akhirnya kita bikinlah aksi itu. Aksi. Iya. Apa sih Mas PR besar selain royalti ya, yang kira-kira teman-teman musisi itu masih harus bekerja keras untuk membenahi industri musik kita? Apa Mas kira-kira Mas? Kalau dilihat grand design-nya industri musik di Indonesia ini masih banyak yang harus kita benahin. Yang tadi kita bicarakan tadi kan mengenai masalah hanya performing rights. Padahal ada pelanggaran hak cipta lain yang ada di ranah di sisi mechanical rights. Contohnya apa? Ada lagu yang diupload di digital platform pakai nama orang lain, pada penciptanya dihilangi namanya. Terus habis itu ada lagu yang dimutilasi, dipotong, habis itu diupload lagi, diganti namanya, diganti bla 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 segala macam banyak seperti itu. Ada yang diklaim lagu orang lain hanya untuk mendapatkan monetizing dari lagu tersebut dengan menghilangkan nama si pencipta. Kita nggak ada aturan perundangan tentang lisensi musik digital. Itu belum ada. Ngomongin soal musik juga Mas, musik itu kan bagian dari ekspresi, eksplorasi rasa. Tapi ketika kita mencoba mengeksplorasi dan berekspresi, tapi ternyata ada berbagai macam bentuk, misalnya intimidasi atau bentuk-bentuk larangan berekspresi. Misalnya kayak kasus kemarin Ben Sukatani. Nah, itu kan banyak menyita perhatian publik. Sebagai musisi, POV-nya musisi ngelihat kasus seperti itu kayak gimana, Mas? Kalau kita ngelihat itu nggak bisa, maksudnya nggak bisa diberlakukan seperti itu, karena kebebasan ekspresi itu adalah hak dari setiap orang kan. Hak itu tidak bisa hak pribadi itu tidak bisa diambil sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk oleh negara. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada dasarnya, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 4H. Di situ disebutkan, correct me if I'm wrong, hak pribadi tidak boleh diambil alih oleh siapapun. Jadi oleh siapapun, bahkan oleh negara atau oleh pemerintah. Jadi hak untuk menyuarakan, bebas pendapat, kan Pasal 28 berkaitan dengan bebas pendapat kan. Itu tidak boleh. Karena udah diatur di dalam undang-undang yang paling tinggi, Undang-Undang UUD 45 kan. Terakhir, Mas Piyu, kira-kira nih dari segala macam hiruk pikuk, dinamika, tantangan segala macam, apa nih harapannya untuk musisi-musisi dan juga mereka yang memang bekerja di industri musik Indonesia ini apa di Hari Musik, Mas? Yang pasti untuk musisi di Indonesia, untuk para pencinta musiknya juga, kita berkarya aja lah, terus selalu bikin karya-karya yang bagus, terus kita juga selalu ide-ide kreatifnya juga selalu ditumbuhkan. Terus kalau mau minat musiknya, ikuti benar-benar maksudnya benar-benar menghargai karya cipta. Jadi umumnya kalau mau nonton konser musik ya harus berbayar lah. Jangan kan sekarang masih banyak tuh yang gratisan, mau pengen nonton gratisan. Kalau lu mau pengen nonton acara musik yang bagus, berkualitas ya lu harus benar-benar bayar, harus rela untuk benar-benar nabung untuk bisa nonton karya musik, karena itu kan bisa jadi asupan energi yang positif buat otak kita, pikiran kita gitu loh. Oke, itu ya harapannya ya. Semoga memang itu hal-hal tersebut, harapan-harapan tersebut bisa terwujud supaya iklim industri musik di kita itu juga semakin sehat dan semakin dicintai sama peminatnya, sama masyarakat Indonesia, dan yang terpenting adalah royalti ya. Kita jangan lupa kesejahteraan para pencipta musik ya. Sekali lagi thank you Mas Piyu ya, udah gabung sama kita di Showbiz kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.